Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Weliandi dengan NIM 52133222009. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas 7 pada mata kuliah diagnosa kendaraan. Pada mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yang pertama yaitu Bapak Profesor Siman MPD dan yang kedua ada Bapak Budi Harto SPD MT. Baik, pada video kali ini saya membahas tentang sebuah mobil Fortuner tahun rendah. Kalau dibilang tahun 2005 atau 2006 gitu. Nah, di sini pembahasannya yaitu tentang engine overhaul, engine proper, valve mekanisme, cooling system, intake and exhaust system, fuel system, ignition system, serpentine bell drive system, dan yang terakhir engine control system. Baik, langsung saja memasuki engine overhaul bagian outline, yaitu 2TR FE gasoline engines are newly developed in 4 cylinder dengan kapasitas cc 2716 valve, DOHC, and with VVTL chain drive. Berikutnya di sini pada tipe mesin 2TRFV engine specification, yaitu mesinnya memiliki 4 silinder 16 klep dengan bor atau X-stroke 86 x 86 dan ada yang 95 x 95. Untuk kompresi rasionya yaitu 9,8:1 dan maksimum outputnya 100/5600. Berikutnya maksimum torsinya yaitu 182/4000. Untuk valve timing, intake-nya itu 0 derajat sampai 45 derajat. Untuk close-nya 64 derajat sampai 19 derajat. Untuk exhaust-nya, open-nya itu 44 derajat, close-nya itu 8 derajat. Full octane ratingnya itu 91. Mungkin bisa digenapkan 92, yaitu menggunakan Pertamax. Untuk kapasitas oilnya di sini dia 5W sampai 30, APSL, SJ, SC or ILSAC. Baik, berikutnya di sini pada gambar kali ini dijelaskan tentang yaitu dia dis and long range tipe spark plug. Berikutnya resin tipe cylinder head cover. Berikutnya ada stainless steel exhaust manifold, segmen konduktor tipe alternatif, VVTi system, Toyota Genuine Super LLC. Berikutnya ada resin tipe intake manifold, no contact, tipe throttle position sensor, plat tipe knock sensor, dan yang terakhir yaitu long nozzle injector 12 hole. Baik, berikutnya yaitu engine proper, cylinder block 2 balance shaft are built into cylinder block to reduce vibration. Nah, di sini sama-sama kita lihat yaitu dijelaskan tentang balance shaft drive gear, balance shaft driven gear, crankshaft timing sprocket, balance shaft timing sprocket, dan yang terakhir yaitu chain tensioner dan balancing shaft. Berikutnya service point engine proper. Balance shaft distinguish the right and left of the balance shaft. Di sini sama-sama bisa kita lihat yaitu untuk balance shaft RH-nya dan narrow positionnya balance shaft LH. Itu untuk peletakannya dia di bagian mesin bawah. Berikutnya ada service point engine proper timing chain for balance shaft. Di sini dijelaskan tentang timing mark. Ada sebuah titik yang harus menandakan untuk timing mark small-nya, timing mark yellow pen, dan yellow timing mark crankshaft nomor 1 TDC. Berikutnya valve mekanisme overall. Valve mechanism consists of the roller rocker arm, hydraulic latch adjuster, and VVTi system. Di sini kita lihat oil delivery pipe for cam and rocker arm, exhaust valve, VVTi controller, timing chain, intake valve, hydraulic latch adjuster, rocker
roller, rocker arm. Berikutnya cooling system, engine coolant. Engine coolant tipe Toyota Genuine Super Long Life Coolant atau SLLC or equivalent. Kapasitasnya untuk yang manual itu 7,0 dan untuk yang maticnya itu 7,3. Berikutnya intake and exhaust system overall. Stainless steel exhaust manifold, exhaustnya knalpotnya main muffler, link retrieval throttle body, retentive intake manifold. Berikutnya air fuel ratio sensor and oxygen sensor. Di sini dia regulationnya Euro 2. Berikutnya fuel system, long nozzle, tipe injector, quick connector are used. Di sini pada video kali ini ditunjukkan yaitu quick connector. Quick connectornya, pressure regulatornya, long nozzle-nya, pipa nozzle-nya itu ada 12 hole. Berikutnya fuel system. Yang pertama ada quick connector, berikutnya ada resin tank, berikutnya ada fuel pump model, fuel sender gauge, pom motor, fuel filter. Berikutnya ignition system, disk provider, for ignition coil, one for cylinder, long range tipe spark plug and air usage. Di sini ada dua tipe busi, yaitu yang pertama yang panjang dan yang kedua ada yang normal. Berikutnya spark plug. Untuk busi itu bermerek Denso, normal tipenya 26,5 mili, plug gapnya 1,0 sampai 1,1 mm. Untuk maintenance-nya biasa mungkin dia sampai di 40.000 km ataupun 25.000 meter atau 48 bulan sudah bisa diganti. Berikutnya serpentine belt drive atau drive system, aksesori komponen are driven serpentine belt of a single V tipe 7 ribet valve. Di sini penjelasannya tentang belting dan fungsi-fungsinya. Yang pertamanya itu idle pulley, ditunjukkan pada gambar yang warna kuning. Berikutnya alternator pulley, automatic tensioner, crankshaft pulley. Yang kedua yaitu dia either pulley, air conditioner compressor pulley, water pump pulley. Berikutnya yang terakhir power steering pump pulley. Berikutnya ada engine control system overall, tentang penjelasan tentang luar mesin. Airflow meter ini dia yang tersambung ke saringan udara, kotak udara. Berikutnya ada sensor camshaft position sensor, atau CPS, sensor CPS, camshaft position sensor. Berikutnya ada ignition coil atau biasa dibilang kepala busi. Berikutnya ada non contact type throttle position sensor. Berikutnya ada water pump sensor atau sensor WTS. Berikutnya ada plat type knock sensor. Dan yang terakhir yang di bawah itu ada crankshaft position sensor. Berikutnya yaitu penjelasan tentang engine ECU. Pada penjelasan kali ini dijelaskan untuk airflow itu masuk kepada engine, lalu engine mengeluarkan ke coil ke full injection. Berikutnya reference engine control system atau ETCS-I, to hall ICS and to magnet are used for throttle position sensor. Di sini bisa kita lihat pada foto sebelah kiri yaitu tentang hal ICS dan yang sebelah kanan itu magnetnya. Berikutnya di sini penjelasan tentang throttle position sensor. Convert the magnetic flux distance change into electric signal. Di sini dijelaskan pada magnet
yaitu hal IC-nya VC, VTA, VTA2 dan E2. Di sebelah kanannya itu ada engine ECU-nya, output full track-nya, full close-nya dari 0 sampai ke 5, throttle valve opening angle full open. Berikutnya engine control system ETCS I atau no contact type accelerator position sensor. Di sini kita lihat yaitu hal ICS-nya dan magnetnya. Berikutnya ada variable valve timing intelligence atau VVTI system camshaft to provide a valve timing that is optionally suited to the engine condition. Di sini dijelaskan ada camshaft timing oil control valve, VVTI controller, camshaft position sensor, camshaft position sensor bawah, lalu lari ke engine ECU, airflow meter dan water pump sensor, terus throttle position sensor. Berikutnya VVTI system. This controller consists of the using drain from the timing chain and the fan coupled with the intake camshaft. Di sini yaitu yang pertama ada intake camshaft, lalu ada gear atau sprocketnya, lalu ada locket pinnya disambungkan ke housing, lalu masuk timing rotor. Berikutnya ada the camshaft timing oil control valve, control the pull valve position and accordance with the duty control from the engine ECU. Di sini engine ECU-nya menjelaskan kepada spool valve, air pressure, drain, coil, plunger, lalu dilarikan ke camshaft tersebut. Berikutnya yang terakhir yaitu fuel pump control airbag development signal for the airbag sensor assembly is detected by engine ECU and is turn off the circuit opening relay. Nah, di sini pada gambar kali ini dijelaskan tentang sebuah relay yang pertama yaitu front airbag sensor LA or RH. Berikutnya airbag sensor assembly GSW2 atau VVS lari ke engine ECU untuk ignition sweep, dan ever relay-nya dia lari juga ke engine ECU-nya. Dan untuk yang keluarnya itu ada fuel pump motor. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.